Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK, masih dengan narasumber kita Bapak Eri dan Bapak Mahmud. Nah, menarik pemirsa perbincangan kami selama jeda pariwara tadi. Ternyata kasus seperti sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Eri bahwa kasus terhadap anak ini meningkat begitu. Nah, tadi Pak Eri juga menyebutkan bahwa di Kota Batam mungkin karena wilayahnya barangkali lebih luas ya Pak ya, penduduk dan lebih banyak kasus yang terjadi di sana. Nah pemirsa, pandemi ini juga mempengaruhi psikologi orang tua dan juga anak-anak. Saya akan ke Pak Mahmud terlebih dahulu. Pak, ini kalau untuk orang tua sendiri Pak, seperti apa sih Pak yang terjadi nih selama ini Pak? Iya, kalau orang tua sebetulnya kaget ya terhadap kondisi seperti ini ya, sehingga lambat laun mengalami kondisi yang kompleks ya. Yang awalnya fokus kepada COVID ini, kecemasan COVID, gimana kalau terjangkit COVID, ada virus dan sebagainya, kehati-hatian dan sebagainya. Bahkan ada orang yang sempat mengalami kecemasan hipokondria. Iya. Hipokondria itu dia dirinya merasa kecemasannya bahkan melebihi orang yang sakit dan terjangkit COVID itu. Iya. Berawal dari seperti itu, lambat laun merembet kepada persoalan anak karena sekolah tutup karena COVID. Akhirnya muncul lagi persoalan. Ini jadi masalah anak yang seharusnya dia sibuk ingin bekerja, kemudian ternyata anak mengalami persoalan-persoalan tersendiri, ya, mengerjakan tugas atau apa. Karena ada beberapa tingkatan ya, anak SD, anak SMP, anak SMA itu kan lain-lain ya, beda-beda penanganannya itu. Kalau yang SD kan otomatis orang tuanya itu mengajari, mengerjakan tugas, sehingga jangan heran nilainya anak-anak itu tinggi-tinggi semua karena mengerjakan orang tuanya. Pak, saya potong sedikit. Boleh. Anak-anak tetap dituntut untuk mengerjakan tugas dan nilai dan lain sebagainya. Sementara kondisi kita anak-anak yang mungkin belajar daring itu terbatas begitu kan. Pemahaman mereka pastinya terbatas begitu. Apalagi ditambah orang tua yang juga tidak bisa mendampingi, pemahaman orang tua juga terbatas begitu. Nah, mungkin jadi permasalahan juga kemarin itu standar nilai yang ditentukan sekolah tidak turun. Nah, seharusnya bagaimana nih Pak? Apakah seharusnya turun atau tetap saja? Kalau kita mengacu kepada standar sudah tentu saja tidak bisa mengacu kepada standar. Kalau misalnya satu hari JP itu misalnya di total 53 JP misalnya kan, misalnya kan sekolah masing-masing punya JP sendiri, jam pembelajaran. Sekarang kalau hanya 2 jam, JP kalau misalnya di SD 1 JP itu kan 35 menit. Kalau 4 JP berarti kan kalau 2 jamnya berapa JP? Jadi sekarang ini bukan saatnya berbicara standar, tidak akan mendapat standar itu. Nah, permasalahannya Pak, standar yang misalnya nih untuk satu pelajaran matematika begitu kan, katakanlah itu 75 atau 70 begitu kan, standar ini kan harus tercapai. Nah, jika tidak tercapai, otomatis anak ini akan mendapatkan nilai di bawahnya begitu. Nah, kemarin itu pernah juga orang tua, kami beberapa kali sharing dengan orang tua begitu kan, mereka menyampaikan pembelajaran anak-anak ini turun, sistemnya turun, terus hasilnya juga menurun, begitu kan. Nah, sementara standar kelulusan atau standar minimal yang ditetapkan oleh sekolah itu tidak turun, begitu. Itu yang jadi persoalan. Karena gini, oke lah, orang tua sadar bahwa tidak bisa menggunakan standar lagi. Anak-anak juga seperti itu. Kemudian guru juga sudah tidak bisa menggunakan standar KKM lagi, karena persoalan ini. Sekarang ada kurikulum darurat. Kenapa guru-guru itu tidak mau menggunakan kurikulum darurat? Bukan tidak mau, sebetulnya kebingungan. Karena yang ibu sampaikan tadi, nanti justru di nilai akhir ujiannya itu, terus gimana? Seperti itu. Artinya persoalan sekarang itu menurut saya sih bukan persoalan nilai akademis yang hari ini, tapi persoalan moral, persoalan akhlak, persoalan emosional anak. Itu kan pendidikan arahnya ke situ aja fokusnya. Jangan ditarget harus sekian nilai sekian. Ya mungkin kalau bisa saya tambahkan gini, kita punya 3 ranah pendidikan ada kognitif, ilmu pengetahuan, kemudian afektif itu sikap perilaku, dan ketiga adalah psikomotor. Kalau kognitif itu masih bisa dengan pembelajaran daring. Kalau psikomotor itu skill itu masih bisa, itu ada anak-anak sekolah terutama SMK
itu harus ke labor. Nah, itu mereka masih bisa masuk kemarin itu selama pandemi. Yang dikhawatirkan sama seperti Pak Satut adalah afektif ini. Aktif ini terkait dengan perilaku, moral, akhlak, penanaman nilai-nilai. Ini kan tidak bisa selama COVID. Karena pembiasaan di sekolah tidak bisa lagi dilakukan sekarang. Guru tidak lagi bisa jadi teladan karena tidak ketemu ya. Kemudian orang tua juga kontrol, kalau loss orang tuanya artinya anak, makanya muncul sekarang adalah selama pandemi ini perilaku anak itu tidak baik lagi, semakin lama semakin condong ada yang nakal, negatif bahkan ya, ke kriminal. Karena memang sisi afektif ini kan sangat susah kalau tidak tatap muka gitu. Nah, ini kekhawatiran padahal sebenarnya kurikulum kita itu sudah mengakomodir pendidikan karakter seperti itu, moral perilaku itu sangat. Cuma sekarang COVID ini terlalu lama sehingga inilah dampaknya adalah terhadap banyaknya muncul kasus-kasus anak. Kami sebenarnya selama 2020 itu terima 127, tapi lebih besar 127 kasus itu kasus, bukan jumlah anak. Jumlah anaknya ratusan. Kemudian itu hanya yang melapor ke kita, belum lagi yang lain ke KPPAD Batam, KPPAD Natuna, Lingga, Anambas, punya KPPAD di kepolisian. Kadang-kadang jalan sendiri, itu hanya ke kita. Kalau kasus itu cuma ratusan. Nah, jadi sangat banyak sekali kalau data masing-masing instansi itu disatukan. COVID juga susah juga. Jadi Pak, data kan tadi Bapak menyebutkan dari KPPAD Batam, Tanjung Pinang, Bintan, nah itu kan berbeda data-datanya. Jadi yang dipakai selama ini data itu yang data kita, dari KPPAD Kepri gitu ya Pak ya. Ketika ditanya ke kita ya data kita gitu. Karena memang masalah datanya masih kelemahan lah ya di pemerintahan. Jadi kasusnya sebenarnya bukan turun, kasusnya saya lihat itu ada peningkatan. Cuma persoalannya data kadang-kadang udah jalan sendiri lembaga-lembaga ini. Kita maunya ada sinergi dan data itu disatukan sehingga saling cross check by name, by address sehingga tahu real betul-betul berapa sih jumlah kasus di Kepulauan Riau ini gitu. Baik. Mungkin saya akan kembali ke Pak Mahmud. Pak, tadi menarik ada kurikulum darurat begitu kan Pak. Nah, mungkin tadi juga ada pembelajaran itu lebih kepada karakter dan sikap begitu. Namun yang berkembang di masyarakat itu dan juga anak-anak yang melihat di rapor ternyata rapornya nilainya turun apa dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa sih Pak harusnya penyelesaiannya? Ini kan berkaitan juga dengan psikologinya. Bagaimana sih Pak memberikan pengertian ke anak-anak atau juga guru gitu kan? Karena kalau kita bicara nilai anak, yang saya katakan tidak mungkin mencapai target. Saya sudah tanya ke beberapa sekolah saya dengan Pak Eri, dengan teman-teman komisioner juga seperti itu. Sudah tidak bisa lagi bicara target ya, target nilai dan sebagainya. Ada persoalan yang lebih penting. Yang terpenting katanya dipahami kondisi sekarang ini kondisi darurat. Kondisi darurat. Islam pun kalau darurat katanya bisa membatalkan masalah. Nah, apalagi sekarang kondisi seperti itu yang harus dikasih kesadaran kepada anak, kasih pemahaman. Semua pihak sebenarnya, bukan anak-anak, orang tua juga tidak bisa menuntut otomatis. Guru juga tidak bisa menuntut nilai itu, dan anak-anak juga seperti itu, tidak bisa. Yang dilakukan adalah sekarang adalah solusi sebetulnya daripada bikin nilai. Artinya solusi pendekatan. Pendekatan kan tidak harus tatap muka, tapi pendekatan dari daring. Artinya bukan hanya dari pihak sekolah hanya ngasih tugas, ngasih beban PR dan sebagainya kan terbebani. Tetapi benar-benar pendekatan emosional. Misalnya hello kepada anak-anak, menanyakan kabar dan sebagainya. Kemudian intensitas komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua, menanyakan kabarnya dan sebagainya, itu kan harus ada dilakukan seperti itu. Itu cara-cara untuk memberikan pemahaman. Saya rasa banyak ada beberapa sekolah yang sudah melakukan inovasi pendekatan. Artinya karya anak itu misalnya di-share di medsos sekolah, di-share karya-karya anak. Ketika misalnya berpidato, kemudian ada lukisan dan sebagainya di-share, itu kan dapat merasa dihargai. Artinya gini, kebutuhan anak dihargai sebagai pribadi yang utuh itu tetap diberikan ya Pak. Walaupun proporsinya tidak seperti yang sebelumnya. Artinya anak-anak punya karya, berarti kan ini juga dihargai, ingin juga dikenal oleh teman-temannya, ingin didapat respon dari guru, kan sama aja sebetulnya seperti itu. Nah, berarti kan itu tetap harus dilakukan walaupun dengan posisi daring. Artinya saya rasa kalau untuk menilai ya itu sudah konsekuensi sebetulnya. Tinggal kebijakan pemerintah saja. Ya tolong kan yang tidak boleh saya sampaikan diskriminasi kepada anak.
Misalnya anak yang ada yang tatap muka, ada yang bisa yang daring, otomatis ada konsekuensi yang berbeda dan itu tidak boleh diskriminatif. Ataupun misalnya nilai anak-anak itu rendah, ya tidak bisa dikatakan anak itu si inilah itulah, karena itu tidak bisa seperti itu. Karena persoalan jelas, persoalan utama ini karena memang anak-anak tidak belajar dan tidak maksimal. Kalau mengandalkan di rumah juga nggak maksimal dan itu harus dipahami. Sebelumnya pun juga mungkin tidak ada di provinsi Kepri, mudah-mudahan ini tidak ada begitu Pak ya. Di luar daerah ada anak yang mohon maaf mengakhiri hidupnya karena terlalu banyak tugas. Nah ini sebenarnya anak-anak ini mungkin ada tekanan, mungkin tuntutan dari sekolah yang terlalu tinggi dan juga orang tua. Mungkin ini seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya sih lebih kepada kurangnya komunikatif yang intens ya, kurangnya komunikasi dari pihak sekolah, kurang komunikasi sehingga anak-anak itu menganggap itu adalah tugas. Saya rasa kalau dilakukan komunikasi, artinya perhatikan anak, saya rasa tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kan saya tidak menyalahkan itu ya kan, kondisi seperti itu kan karena sistem kondisinya itu kayak apa ya, drastis gitu seperti itu, sehingga kayak orang-orang sebenarnya panik seperti itu, sehingga anak-anak yang dikasih tugas. Cuma kalau misalnya anak-anak tidak ditarget, saya rasa tidak akan seperti itu. Mungkin ada anak-anak yang merasa oke dari pihak sekolah tidak menarget, tapi anak-anak merasa tertarget seperti itu. Nah itu saya rasa harus dilakukan diagnosa ya. Biasanya kami melakukan asesmen apa yang terjadi seperti itu. Artinya tidak bisa digeneralisir. Mungkin ada persoalan-persoalan pribadi yang sehingga anak-anak itu harus mengakhiri hidupnya, dan presentasinya kan hanya berapa persen. Bukan tidak harus diperhatikan, harus diperhatikan. Kami pun yang perhatikan seperti itu. Alhamdulillah di kita tidak ada ya. Jadi gini, untuk di kasus kekerasan rumah tangga itu dengan pelaku orang tua. Jadi kami sudah melakukan survei sebenarnya tahun 2020 bersama KPAI. Survei ini berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk Kepri, termasuk sampelnya cukup banyak, anak dan orang tua. Bagaimana sih pola asuh dan pola pendidikan selama masa pandemi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hasilnya apa? Hasilnya sangat mengejutkan juga. Pelaku utama kekerasan selama pandemi itu adalah orang tua, terutama ibu yang selalu mendampingi orang tua anaknya belajar di rumah. Apa bentuk kekerasannya? Ada mencubit, kemudian membentak, kemudian membuli, kemudian dan ada yang lain-lain lah, fisik non fisik, verbal gitu. Cuma memang di Kepri tidak sampai parah dan tidak ada juga yang melapor ke kepolisian termasuk ke KPPAD. Tapi jumlah kasus kekerasan itu meningkat. Artinya apa? Dilihat dari memang orang tua kita tidak siap dalam sama pandemi ini. Ketika belajar di sekolah ditiadakan dengan daring, kemudian orang tua harus berperan maksimal mengambil alih sebagian tugas guru itu, apakah mengawasi, mendampingi. Sementara orang tua kita ini kan sudah ada beban lain, beban ekonomi, beban keuangan, kemudian takut dengan COVID-nya, tambah lagi bebannya untuk mengasuh dan pembelajaran, pemahaman terhadap daringnya itu. Orang tua stres, jadi anak jadi sasaran. Jadi anak termasuk kelompok yang rentan dalam rumah tangga ketika terjadi kekerasan. Terutama sekali adalah keluarga-keluarga rentan. Jadi keluarga rentan ini maksudnya seperti apa nih Pak? Keluarga rentan ini adalah keluarga yang gampang mendapatkan jadi korban lah ya, dalam artian mungkin dia faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor ketidakberdayaan, sehingga pandemi terjadi, dia yang paling merasakan baik orang tuanya maupun anaknya, sehingga kebutuhan dia itu apakah kebutuhan dasar atau kebutuhan lainnya tidak terpenuhi, sehingga anak bisa jadi korban kekerasan, anak bisa tidak sekolah, tereksploitasi, atau bisa tadi saya bilang tadi nikah di usia dini sebagai penyelesaian. Udahlah kalau nggak sekolah nikah saja gitu. Jadi beban orang tua dihilangkan dengan nikah, memindahkan beban orang tua kepada anak, begitu ya Pak ya, kepada atau ke orang lain. Itu kan jadi keluarga rentan seperti itu prinsipnya. Jadi inilah tugas pemerintah adalah bagaimana mengurangi kerentanan pada keluarga, sehingga setiap keluarga itu punya kekuatan untuk menghadapi pandemi. Berapa panjang pun pandemi, makanya ada subsidi, katakanlah sembako, pembagian sembako gratis, pembagian pulsa, apa yang bisa disupport pemerintah support untuk keluarga, terutama keluarga rentan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak terutama ya tidak mengalami katakanlah kekerasan, tidak hak-haknya untuk belajar tetap terpenuhi, terlindungi dari segala bentuk kekerasan
diskriminasi, penelantaran dan segala macam. Baik Pak. KPPAD sendiri perannya dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat ini seperti apa Pak? Apakah KPPAD menerima mungkin konseling atau seperti apa Pak? Yang peran KPPAD sendiri di tengah-tengah masyarakat, terlebih di masa pandemi ini? Iya, jadi peran itu kita kembalikan ke TUSI lah ya, yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk yang ada Perda Perlindungan Anak. Kami punya Perda ya. Iya baik Pak. Apa itunya ya, kita menerima pengaduan masyarakat, kemudian pengaduan ini bagaimana ditangani, prosesnya diawasi prosesnya sehingga selesai. Tujuannya apa penanganan ini? Anak atau korban kembali mendapatkan haknya, kan seperti itu. Baik Pak. Kemudian melakukan pengawasan, katakanlah kita tidak teknis, tapi kita bisa rujuk ke dinas, katakan nggak sekolah, kita rujuk ke dinas pendidikan. Dia terlantar, misalnya kita rujuk ke dinas sosial, tapi prosesnya tetap kita awasi sampai anak itu mendapatkan. Makanya kemudian kita mediasi kasus-kasus kata kekerasan dalam rumah tangga misalnya ya, termasuk juga kasus hak pendidikan atau perceraian, hak asuh itu kan bisa kita mediasikan. Kemudian tugas lain adalah sosialisasi, pencegahan. Bahkan walaupun sebenarnya sosialisasi sudah dicabut dari ini kami, tapi kami masih bisa melakukan sosialisasi. Kemudian tugas-tugas lain melakukan penelaahan, mengumpulkan data dan informasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah, karena kami bertanggung jawab kepada gubernur, ya tentu kepada gubernur, kepada jajaran Pemprov DKI, bagaimana ini kondisi anak di Provinsi Kepulauan Riau, kemudian apa yang bisa diberikan masukan ya, dengan surat, dengan lewat pertemuan-pertemuan. Baik Pak, sejauh ini, selama ini apakah ada masyarakat yang melapor kepada KPPAD ini, saya di keluarga saya ini terjadi seperti ini, anak saya begini begitu. Apakah ada Pak selama ini ada? Itu hampir tiap hari. Tiap hari ada. Tiap hari ada yang menelepon, kemudian konsultasi katakanlah. Iya. Tidak hanya konsultasi, kita sarankan untuk apakah dia bikin pengaduan ke kita, datang ke kantor, atau mungkin dia mencari, kalau kita tidak kita rujuk. Kalau kasusnya misalnya apa kasusnya, kita rujuk ke dinas terkait yang bisa melakukan. Jadi kita berikan semacam panduan kepada pelapor ini, katakanlah edukasi supaya dia bisa nangani, dia bisa melapor kemana. Dan tetap kita awasi juga setelah dia melapor seperti apa penanganannya. Kalau penanganannya tidak bagus, tetap juga tidak ini, ya kita surati seperti itu. Saya mungkin ke Pak Mahmud. Pak, anak-anak yang selama ini melapor ke KPPAD, nah ini perkembangan psikologi mereka itu seperti apa Pak? Kasus apa yang lebih banyak terjadi pengaduannya? Kasus itu banyak ya, beragam kasus ya. Dari anak melakukan kenakalan, mengalami pelecehan seksual, hak asuh, itu banyak beragam kasus di situ. Nah tentu saja kami biasanya melakukan asesmen secara dasar ya, asesmen awal, dan itu untuk sebagai pijakan kami nanti ketika memberikan advokasi ataupun rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak asal-asalan kayak gitu. Nah apabila anak itu korban mengalami stres dan sebagainya harus diterapi, ya kami tentu saja rujuk kepada yang unit pelayanan teknis ya di situ. Jadi karena bermacam-macam seperti itu kan kita harus mengerti anak-anak itu dinamikanya beda-beda. Kita lihat latar belakangnya anak itu. Kalau misalnya kasus itu ada misalnya hak asuh, berarti kan rebutan itu pasti keluarganya bermasalah, ayah ibunya kan pasti bercerai. Kalau enggak mungkin terjadi rebutan hak asuh. Berarti anak itu pasti ada mengalami masalah terdampak itu. Nah biasanya kan rebutan itu kan kami asesmen ini, anak ini cenderungnya kemana? Secara emosionalnya kedekatannya ke ayah atau ke ibunya, ataupun ada masalah-masalah lain, mengalami trauma dan sebagainya. Nah, kami sebelum langkah lanjut, kami kan harus melakukan asesmen secara psikologis kondisi anak. Selama ini pengaduan-pengaduan yang masuk itu apakah dari orang tuanya sendiri, dari masyarakat, atau dari anaknya sendiri, Pak? Seperti apa, Pak? Kalau rata-rata kalau anak kan dengan orang tuanya ya, anak-anak orang tuanya ataupun didampingi orang tuanya. Kalau anak-anak datang sendiri sih mungkin agak kecil kasusnya, Pak ya. Karena kan misalnya orang tua kan usia anak kan 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Jadi kan orang tuanya kan pasti risau. Ada kan orang tuanya risaunya setengah mati, anak-anaknya kadang-kadang senyum-senyum. Oke. Itu kan baik Pak. Baik pemirsa,
banyak tantangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk permasalahan anak ini, begitu kan. Namun kita tidak hanya berbicara tantangan saja, selalu ada peluang di balik itu, benar kan Pak ya? Seperti tema kita pada hari ini. Nah pemirsa, perbincangan kami masih akan dilanjutkan pada segmen ketiga nanti, tentu saja masih di Coffee Morning RDK. Pastikan Anda masih bersama kami. Kami kembali sesaat lagi.